Lalu kita belajar tentang sedekah dan yang sebelum kita mulai pembelajaran kita, ini programnya bikin doa ibadah. Lalu kita membaca tentang hadiah apa sedekah dan hadiah. Ada yang penting apa itu sedekah adalah memberikan sebagai tanda pada kebaikan atau melakukan segala hadiah. Hadiah adalah memberikan maka pada orang lain tanpa memberikan pada orang lain berdasarkan dapat terima kasih ataupun dapat mengajarkan pada orang lain. Kita ini kelas kedua ya, ini kita akan belajar tentang hindari kita jangan mengungkit aib orang lain. Jadi ada tahu apa itu riba? Riba itu kita itu orang yang membicarakan kita orang lain terhadap orang lain. Intinya begini, orang lain itu apa dalam bahasa ini membicarakan Agus ini orangnya rupanya Agus ini membicarakan tentang kebijakan Agus yang mana bukan orang lain yang tahu sedikit. Nah jadi riba ini apa arti istilahnya itu mengunci atau membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain atau menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar kita. Jadi riba ini perbuatan yang haram di dalam Islam karena perbuatan yang tidak baik. Nah, orang yang beriman didorong untuk menjauhi prasangka buruk dan membicarakan orang lain, apalagi tidak disertakan bukti sebagai prasangka yang tidak disertakan bukti adalah perbuatan fitnah. Jadi orang yang membicarakan tanpa ada barang bukti yang jelas dan nyatanya itu bukan hal yang benar, berarti dia sudah fitnah saudara yang dalil. Jadi yang melarang dibayar di dalam surat Al-Hujurat ayat 49 yang artinya yaitu hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka kecurigaan karena sebagian dari prasangka ini dosa, dan jangan mencari-cari keburukan orang lain dan janganlah mengunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka makan daging saudara yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan ini menceritakan tentang kita ini membicarakan orang lain, ini bahwa kita memakan bangkai daging saudara kita sendiri. Ada mau makan bangkai saudara? Tidak ada. Kenapa bangkai? Kamu ingin memakannya?
ini kemarin mencuri, ini kemarin apa namanya menjelekkan orang lain tanpa ada sebuah orang bukti jelas, ini perbuatan riba. Nah, lidah tak berutang itu hati-hati, karena lidah yang lunak ini ternyata dapat menyakitkan hati seseorang, bahkan dia akan memberikan bekas yang mendalam. Lidah dapat menyebabkan seseorang masuk surga atau masuk neraka. Jadi kita itu tergantung dari kita mengkondisikan lidah kita ini berfungsi untuk apa? Apakah membicarakan lidah orang lain atau keburukan orang lain? Maka itu akan menjadi dua pilihan yang kita. Pertama, arah ke masuk surga, dan kedua arah ke neraka. Nah, efek ghibah yang pertama itu terputusnya ukhuwah, persaudaraan, rusaknya kasih sayang, timbulnya permusuhan, sebabnya sehingga merusak tatanan sosial yang ada. Timbulnya dendam dari orang yang ghibah. Paham? Ya Ustaz, coba bacakan efek ghibah. Efek ghibah, Pak. Pertama dengan kesunahan, kedua persaudaraan, kedua sulitnya kerusuhan, ketiga timbulnya dendam dari orang yang ghibah. Penyebab ghibah ini banyak. Pertama yaitu membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan untuk mengangkat derajat dirinya. Kedua, sikap ini terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Jika ini sikap egois dan membanggakan diri atau ujub. Yang cenderung merendahkan orang lain. Jadi orang yang ghibah ini salah satunya itu dia ini ingin mengangkat derajat dia. Kata lain yaitu sudah merendahkan derajat saudaranya sendiri. Yang selanjutnya itu pelampiasan amarah yang tidak terkendali. Yang kelima, bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Jadi kita bercanda itu harus hati-hati karena efeknya itu sangat negatif kalau kita dalam pembicaraan semuanya ini menyinggung saudara kita. Baik, agar tidak terhindar dari ghibah. Yang pertama itu berkumpul dengan orang yang soleh. Yang kedua, menyadari bahwa Allah itu membenci orang yang memuji saudaranya. Yang ketiga, berintrospeksi diri dengan melihat aib diri dan selalu berusaha memperbaikinya. Bukan malah sibuk dengan aib orang lain tanpa sadar tidak melihat dirinya sendiri itu apakah dia itu pernah melakukan kesalahan atau tidak. Itu bahaya. Yang keempat, menjaga lisan dengan membiasakan berkata baik dan tidak membicarakan aib orang lain. Yang kelima, selalu berpikir positif dan sebagainya. Ya, Bekas, coba bacakan bijak. Akibat apa agar terjadi ghibah? Ya, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, setelah menyadari diri bahwa Allah Subhanahu Wa Taala membenci seorang yang memuji saudaranya. Yang ketiga yaitu mengetahui refleksi diri dengan melihat diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Yang keempat itu menjaga lisan dengan membiasakan berkata baik dan tidak membicarakan aib orang lain. Paham ya? Yang ghibah yang diperbolehkan. Jadi ada ghibah yang diperbolehkan. Itu yang pertama dalam rangka mengadukan tindakan zalim pada keadilan yang dilakukan seseorang kepada dia yang berwenang seperti hakim atau polisi. Jadi contohnya begini, orang ketika melakukan kejahatan itu kita berhak untuk menyampaikan terhadap pihak berwajib karena itu merupakan perbuatan yang jelek, perbuatan jahat. Maka boleh kita membicarakan kepada orang lain, terutama kita melaporkannya ke hakim atau pihak berwajib yaitu polisi. Kedua, yaitu dalam rangka meminta fatwa kepada orang alim atau mufti tentang keadaan seseorang. Jadi seseorang ini ketika mengalami kondisi yang kurang baik ataupun sakit yang terkena mati, boleh dia mengadu kepada seseorang yang paham akan sakit yang mereka alami. Ketiga, yaitu dalam rangka meminta fatwa kepada orang lain untuk mengubah kemungkaran atau menasihati orang yang bermaksiat agar sadar dan dari kemaksiatannya. Jadi kalau ada orang yang bermaksiat itu jangan dibiarkan, tegur dia, bilangkan dia itu perbuatan yang jelek, yang kamu teruskan. Karena kalau kamu teruskan maka dampaknya sangat pedih. Nah, menghindari ghibah dan melakukan tabayun, kritis untuk mengkoreksi kebenaran.
untuk mendapatkan kita peluang mempercayai berita tersebut. Sekarang ini kan udah media yang sangat canggih, orang itu dengan mudahnya itu menyampaikan berita tidak benar tanpa kita sadari, kita mempercayainya tanpa kita mengetahui kebenarannya. Paham? Nah, saya bertanya dulu. Pertama yaitu sumber informasi dipastikan dapat dengan benar, artinya dapat dilakukan dengan memberikan kompetensi sumber yang diunduh. Yang kedua itu pastikan isi informasi berisi kebenaran, tidak ada kebohongan. Ketiga, memastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar, tidak hoax, bukan perbuatan dusta. Dampak negatif dari sumber ini banyak sebenarnya. Pertama yaitu kebebasan informasi, orang itu seenak-enaknya menyebarkan informasi tanpa ada kebenarannya. Kedua itu sikap berpikir yang lemah. Ketiga, kelalaian adalah kewajiban agama. Jadi tabayun ini manfaat juga. Pertama itu berhati-hati dalam menerima berita, dengan menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. Yang keempat, persatuan dan kesatuan dapat terjaga baik di lingkungan, keluarga, sekolah dan masyarakat kita. Yang kelima, menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Jadi itu banyak juga manfaat tabayun ini. Juga kita ini mencari informasi yang benar, tidak bersangka kepada orang lain, dan juga langsung percaya kepada berita tersebut yang mereka telah sebutkan secara sebenarnya. Baik, sampai di sini paham sampai saat ini. Jadi Bapak sampaikan tadi, Bapak ingin bagi beberapa kelompok. Karena di sini kita banyak tidak hadir, maka Bapak akan bagi bagian atas dua kelompok. Kelompok pertama itu Ustaz dan kelompok kedua itu Sri. Tolong Bapak kalian isi tetap PKBD isi dengan benar ya, Bapak tunggu dari sekarang. Kalau sudah, tolong perwakilan kelompoknya untuk maju dan menjawab pertanyaan. Soalnya mudah ya, latihannya. Sudah beras. Banyak beras. Kita akan latihan juga. Timbang adalah membicarakan kebaikan orang lain atau aib orang lain. Ada contohnya enggak? Contohnya, saya membicarakan kebaikan kita. Kami mengalami jatuh, perempuan lah, Al-Quran itu diturunkan ke langit dan tiba itu yakni kita membicarakan urutan orang di belakangnya. Kebaikannya sama aibnya. Contohnya ada. Contohnya seperti kita merasa benci kepada kawan kita, kemudian kita jangankan keburukannya atau kejelekannya. Jadi itu seperti membuka luar.
memang efeknya itu nagih, enak tanpa mereka sadari mereka itu makan bangke saudaranya sendiri. Dan dan yang kedua yaitu tabayun. Nah, tabayun ini mencari kebenaran yang di atas tidak kebenaran seseorang yang telah menyebarkan berita tanpa mereka sadari. Kita itu belum tahu yang benar tidak, maka yang kita ini bertabayun, ini informasinya jelas. Apakah informasi tersebut benar adanya yang sudah disampaikan dalam tersebut. Sekarang ini dunia ini semakin hari semakin bebas. Mana-mana di dalam media sosial ini orang ini memiliki kebebasan menyebarkan berita, menyebarkan apa informasi tidak jelas tanpa mereka sadari merupakan berita hoax. Baik, paham? Alhamdulillah. Saya Bapak mendengar ya. Tapi ingat temannya itu tidak maksud bahwa saya hanya sudah bicara ujian, jangan hanya semester. Ya. Baik, Bapak akhiri apa? Boleh kita membacakan doa. Silakan saudara pembagas. Bikin doanya. Kalau tidak punya uang, tidak berguna, tidak punya kuasa. Sebaliknya, jika kau punya ilmu, belum punya kuasa. Kalau tidak punya ilmu sedikit pun, maka kau tidak berguna. Baik, sekian dari Bapak.